Kalau kemarin kita telah belajar tentang array satu dimensi, sekarang kita coba untuk mengerjakan array multidimensional atau lebih dari satu dimensi. Nah, cara paling sederhana ialah cara yang sama seperti kemarin, cuman ada sedikit penambahannya. Eh, Ketika kita ingin membuat sebuah variable array, kita coba mengetikkan tipe datanya. Misalkan kemarin kita buat satu dimensi itu kan seperti ini ya. Nah, lalu nama variabelnya misalnya nilai ya. Nah, kalau dua dimensi itu kita buat dua kali seperti ini. Ya, itu perbedaannya. Lalu kita akan menciptakan sebuah array dua dimensi. Kita masukkan new ya, int sama kayak kemarin. Nah, cuman di sini kita buat dua kali juga ya. Nah, kita harus mengisi di sini, ini ialah jumlah baris, ini adalah jumlah kolom. Misalnya barisnya adalah 5, kolomnya adalah nggak, barisnya gini aja, barisnya ada 2 lah ya, supaya nggak banyak. Kolomnya ada 5. Nah, ya. Nah, kalau kemarin saya bilang bahwa nilai default dari sebuah array integer itu ada ya. Jadi walaupun kita belum memberikan nama komponennya, nilai komponen masing-masing tetap dia mengandung nilai. Kalau integer itu nilainya 0. 0 ya. Nah, apa maksudnya 2 dan 5 ini? Jadi gini. Saya akan coret-coret di sini saja ya. Ini saya tutup. Oke, kalau kita mengatakan 2, itu berarti ada barisnya ada 2. Ya, ini baris pertama, ini baris kedua. Ya. Nah, 5 ini mengacu pada kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ada nilai di sini dan nilai di bawahnya. Nah, ini kan saya ulangi ya. Saya coba di sini aja. 2 baris itu seperti ini. 5 itu berarti 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini saya tambahkan. Oke. Nah, jadi misalkan saya ingin memberikan nilai komponennya, misalnya ini angka 1, 2 ya, lalu 3, 4, 5 ya, di sini 5. Nah, di sini 6, 7, 8, 9 ya. Dan 10, seperti di sini 10. Nah, per baris kita tutup dengan bracket kita ya. Ini bracket, ini bracket, ini bracket, ini bracket. Lihat, ini mengacu kepada 2 baris dan 5 kolom ya. Nah, tentu saja karena ini adalah baris pertama dan baris kedua, kita perlu menutup keseluruhan variabel ini dengan sebuah bracket utama. Ya, jadi kita buat lagi bracket sini, bracket pembuka dan bracket penutup. Di sini bracket penutupnya ya. Nah, lalu kita harus mengetahui ini jumlahnya ada 2 baris dan ini juga ada 5 kolom ya. Nah, tetapi untuk bisa mengaksesnya kita mulai dengan indeks ke 0. Misalkan ini ya, ini memang baris pertama, tetapi ini indeks ke 0 ya. Ini indeksnya 0, 0. Kalau ini indeksnya 1 ya. Nah, ini juga sama, kolom juga. Ini indeksnya ke 0. Ya, ini indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat. Ya, kita lihat 5 baris tetapi indeksnya sampai ke 4. Kenapa? Karena indeks itu dimulai dari angka 0. Nah, untuk mengaksesnya ya, untuk mengakses nilai ini kita perlu memasukkan nomor baris dan nomor indeks baris dan nomor indeks kolomnya. Nah, misalkan ini secara default saja ya nilai komponennya. Misalkan saya ingin apa ya, antar lebih enak itu saya kasih gak nilainya ya, gimana ya, kasih nggak kalau gini kan ini semuanya 0 ya, lebih baik saya kasih aja kali ya. Saya buatnya yang baru, integer nilai 2 ya, sama dengan oke, kayak tadi ya. Kita buat bracketnya 1, 2, 3, 4, 5, tutup dengan sebuah bracket, koma untuk koma untuk memisahkan baris 1 dengan baris selanjutnya. Lalu yang kedua ialah 6, 7, 8, 9, 10. Kita tutup bracket ya. Nah, ini kita titik koma penutup dari array-nya. Ya, sama kayak tadi ya. Ini ada 2 baris dan 5 kolom ya. Nah, misalkan saya ingin mengakses angka ke-7 ini, ya. Ini kan 7 nih. Nah, nih 7 ya. Saya ingin akses, saya cukup menuliskan print line lalu nama dari array-nya. Lalu dia kita cek, maaf kok ini nih. Oke.
Dia indeks dari baris keberapa? 7 ini. Indeks dari baris pertama. Dan kolomnya berapa? 1 ya. Jadi 1,1. Kita lihat berapa 1,1 ini? 7 ya, benar ya. Berarti kita lihat kenapa ini nilainya 7. Jadi nilai ini ialah mengacu kepada baris ke ulang-ulang, saya hapus ini ya. Ini mengacu kepada baris pertama. Indeks baris pertama. Ini memang baris pertama, ini baris kedua, tapi indeksnya ini baris ke 1. Ini indeks baris ke 0 ya. Ini 0 kan nih. Nah, tetapi di sini dia 0 dan 1 di sini 1. Jadi ketika saya ingin masuk 7, saya tuliskan 1,1 di sini ya. Paham ya? Jadi juga ketika saya ingin masuk 9 berarti 1,0123. 1,3 itu pasti aksen ke 9. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan menghapus ini dulu ya. Kita hapus atau gini. Nah, ada cara untuk mengubah nilai ini ya. Misalkan ini kan 7 ya. Nah, saya ingin mengubahnya di bawahnya. Saya cukup memberikan nama dari array-nya, lalu posisinya, posisi baris dan kolomnya. 1,1 nih. Nah, saya ubah menjadi angka 29 ya. Nah, ketika saya ulangi mengakses ini, saya ulangi nih di bawahnya. Lihat berapa dia sekarang. Lihat. Maaf, nilai dari 1. Oh, maaf, ini nilai 2 ya. Nilai 2. Nilai 2. Oke, kita akan coba lihat hasilnya. Lihat berubah jadi 29. Kenapa? Karena ketika dia masih di sini ya. Ketika dia masih di sini, dia masih memakai nilai default yang ada di dalam array-nya ya. Tetapi di sini kita mengakses nilainya lalu mengubah nilainya menjadi nilai yang baru ya. Nilai komponen yang baru. Jadi ketika kita akses lagi ulang, dia sudah memakai nilai yang paling terakhir ya, 29. Dari 7 ke 29 ya. Paham ya? Oke. Nah, ini masih pembukaan aja ya. Sekarang kita akan belajar untuk bagaimana cara mengakses ya seluruh nilai komponen yang ada dalam array 2 dimensi. Jadi gini, ada beberapa cara ya. Kita akan mencoba dengan menggunakan helper ya di dalam kelas array ini sendiri. Nah, ini saya akan tulis ini. Ini lebih baik saya sepertinya ya. Ini saya tutup di sini. Oke, lalu kita akan coba memakai cara pertama dengan helper class array. Oke. Nah, caranya ialah kita langsung membuat seperti ini, array ya, dot deep to string, lalu nama dari array-nya nilai 2 ya. Nah, kita lihat ya hasilnya berapa. Lihat, dengan menggunakan helper kita langsung bisa mengakses. Ini saya hapus saja ya, ini nggak usah deh. Dengan menggunakan helper dari kelas array, kita bisa langsung mengakses seluruh nilainya di sini. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ya. Nah, ini cara paling mudah untuk mengakses dengan menggunakan helper di dalam array. Nah, lalu ada cara selanjutnya ya. Cara selanjutnya itu lebih baik di bawahnya aja ya. Cara kedua dengan menggunakan for loop ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, sama dengan array 1 dimensi kemarin, kita untuk menggunakan for loop kita perlu menggunakan for loop yang bercabang ya. Jadi begini, for, ingat ya yang kemarin array 1 dimensi saya buat integer a sama dengan 0 ya. A lebih kecil dari, masih ingat ini ya, nilai 2 dot, maaf ini nilai 2 dot length ya. Lalu saya incrementkan nilai a nya. Oke. Nah, ketika saya mencoba yang begini saja, coba nih ya, saya akan membuat apa ya, atau mengeprint ke konsol kita ya. Bagaimana jika
kalau dengan cara seperti ini aja. Lalu coba saya nilai 2. Gak usah deh ya, nanti jadi ribet nanti. Ini aja nih. Ketika kita mengakses for yang ini, yang pertama ini, dia sedang mengakses besar dari panjang array nilai 2 ini ya. Nah, bagaimana maksudnya? Coba kita lihat. Kalau ketika saya mengatakan nilai 2.length ya, ini berapa hasilnya? Lihat, nilai 2.length itu 2. Kenapa bisa dikatakan 2? Karena ini kan sebenarnya pasangannya ini ya. Ini saya hapus. Cet. Nah, 2. Kenapa 2? Oh, maaf ya, ulangi. Ini ke sini. 2. Kenapa 2? Karena nilai 2.length ini mengacu kepada banyaknya baris ya. Ini ada 1 baris, ini 2 baris ya. Jadi ketika lebih dari 1 baris, ketika kita lihat length-nya itu mengacu kepada jumlah baris maksimalnya berapa yang ada di situ ya. Nah, tadi saya katakan untuk bisa mengaksesnya, ini masih ingat, kita perlu melihat indeks dari baris dan indeks dari kolom. Indeks dari baris kita sudah mengakses nih. Lalu kita melakukan for loop percabangan ya. Dengan cara apa? Sama ya. Dengan cara seperti ini. Kali ini kita memakai integer b sama dengan 0 ya. B lebih kecil dari, nah ini nilai 2 lalu kita memakai yang a ini aja. Dot length. Oke. Nah, ulangi. Dot length. Nilai 2a. Oh, pantesan. Ini saya kebablasan. Ini ya. Bener gak? Ini bener nih kayak ini. Dot. Sebentar. Ini kok jadi saya kadang jadi oke. Seperti ini. Saya buat integer b sama dengan 0 ya. Lalu b lebih kecil dari nilai 2a dot length. Nah, ini dia. Lalu kita buat b-nya kita incrementkan seperti ini. Apa maksudnya ini? Jadi begini. Cara kedua dengan menggunakan for loop ini, ketika kita lihat yang ini ya, for loop pertama ini ya, ini yang mengacu kepada indeks dari baris ya. Tetapi kalau kita melihat percabangan dari for loop ini, yang kedua ini mengacu kepada indeks dari kolomnya ya, kolom. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Ingat, ketika kita membicara tentang for loop, bagaimana cara kerjanya? Pertama, dia akan mengakses a sama dengan 0. A sama dengan 0, lalu dia masuk ke bawahnya, dia akan memadukan kepada b sama dengan 0. Jadi yang pertama pasti ialah, ini yang pertama pasti hasilnya ialah 0,0. Lalu dia akan melakukan increment ke 1 ya, selama dia masih lebih kecil dari 2. Kan nilai 2 length 2 ya, tadi kita coba ya. Nah, ke 1 akan maaf, ini kan 0 ya, 0,0. Dia masih akan mencoba yang ke bawah. Yang ke bawah ialah b ini menjadi incrementnya menjadi 1. Jadi dia sekarang 0,1 ya. Nah, sekarang pertanyaan, nilai 2a dot length ini apa maksudnya? Ya, ini maksudnya ialah seperti ini. Kita akan coba printkan berapa sih nilai 2 lengthnya, misalnya 0 lah ya, dot length. Oke, lihat 5. Jadi nilai baik ini nilai 0, nilai 1, lihat nilai 1 berapa? 5 juga. Nilai 2 berapa? Oh, nilai 2 nggak ada ya. Dia kelebihan, out of bounds ya. Berarti sampai nilai 1. Lihat berapa? Tetap 5. Jadi nilai dari 0 dan 1 dot length itu mengacu kepada besar kolomnya, ada 5 ya. Nah, jadi ketika kita pasangkan seperti ini, dia akan berputar-putar 0,0, 0,1.
karena nilai 2.length ini mengacu kepada bentar kaji dulu. Maaf, anak saya datang. Ngerengek. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat loopingnya ya. Nah, nilai 2A ini kan 5 ya. Jadi dia akan 0,0, 0,1, lalu 0,2, 0,3, 0,4 dan 0,5 ya. Tetapi karena dia lebih kecil dari nilai 2.length, jadi dia hanya sampai 0,3, ini 0,4 sampai 0,4 saja ya, karena dia lebih kecil dari nilai A2.length. Ya, kalau nilai 2A.length-nya 5, jadi lebih kecilnya berapa? Maksimal ialah 4 ya. Nah, sebenarnya kita sedang mengakses looping dari array indeksnya ini ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan ya. Ketika saya print ke konsol kita pakai nilai 2, lalu ini kita pakai A, lalu ini B ya, kita lihat berapa hasilnya. Lihat 25123. Bukan, ini kita komen dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Lihat, dia sudah mengakses seluruh nilai komponennya ya, karena dia melakukan looping. Nah, tetapi kalau kita lihat seperti ini kan kayak kurang bagus ya. Coba kita jangan pakai print line, print saja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10 ya. Nah, tetapi di sini kalau kita melihat dengan cara seperti ini kan kurang enak ya. Nah, kita tambahkan ini di loopingan kita ya, kita tambahkan seperti ini. Tambahkan misalnya seperti ini, spasi ya. Oke, masih kurang bagus juga ya. Nah, kita tambahkan dalam kurung, misalkan dalam kurungnya seperti ini ya, kita tambahkan. Nah, lalu ini sebentar ya, di sini saya buat. Oke, kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini lebih baik dia pakai print, ini juga pakai print ya. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kalau kita sini koma, kelebihan ya. Oke. Kita buat sini print line. Oke ya, jadi di sini akan saya ubah sedikit ya. Lebih baik ini akan saya buang. Saya akan buang, lalu akan saya tambahkan di sini. Oh enggak. Gini. Saya tambahkan ini sebenarnya seperti ini, lalu saya tambahkan if ya. If jika nilai if B lebih kecil dari nilai 2 ya, gini A minus 1. Saya akan tambahkan seperti ini sebenarnya bisa gak ya, if B lebih kecil dari nilai 2A dot length. Oke, sekarang kita coba ya. Ini agak sedikit tricky emang. Oke, berarti ini jangan pakai print line. Iya, mantap ya, mantap seperti ini. Kita lihat, lalu sini kan saya berikan pemecahannya ya. Jadi ini kan cara yang kedua ya. Saya buat gini aja deh. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini cara kedua, ini cara pertama. Sebenarnya sama aja ya ketika saya buat
Ini print, ini length, di print line. Oke, misalnya ini nggak usah pakai print line. Maaf ya, ini kan saya ubah-ubah dulu. Iya, seperti ini ya. Lalu ini. Oke, kita lihat. Ya, gini lebih enak yang dilihat ya. Nah, begini cara mengaksesnya. Tahu ya, ini dari mana sumbernya. Ini kan saya hapus dulu. Ya, jadi jika nilai B-nya nilai A2.length ini kan sebenarnya 4 ya. Jadi B-nya hanya kita akses sampai 3 saja, 0, 1, 2, 3. Baru kita berikan koma. 0, 1, 2, 3 baru koma. Yang keempat nggak usah ya. Kita tambahkan koma di sini. Oke, jadi ini cara kedua. Cara ketiga sekarang kita akan coba. Cara ketiga ini dengan menggunakan for each kayak kemarin ya. Masih ingat? Cara ketiga menggunakan for each ya. Oke, for each ini sederhana sekali ya, sama kayak kemarin. Kita buat sama kayak di atas ya, for lalu bracketnya. For each juga kita buat percabangan ya. Oke, jadi yang pertama dari for each ini kita akan mengakses nilai dari barisnya ya. Jadi kita buat integer baris pertama ya. Kita nggak mengakses kepada kolom. Misalnya saya tulis data sama dengan nama arraynya nilai 2 ya. Oke, lalu selanjutnya tapi ini kayaknya salah nih. Ini bukan sama dengan ya. Ini karena for each ya. Kita buat titik 2 seperti ini. Oke, ini untuk mengakses baris dari kolom multidimensionalnya. Tetapi sekarang kita akan membutuhkan akses untuk per kolomnya. Jadi kita buat juga for ya. Ini sama dengan percabangan ya, for percabangan. Kali ini kita akan mengakses kolomnya. Kita cukup mengatakan seperti ini. Integer misalnya nilai sama dengan kita buat jangan nilai ya. Nilai kolom ya seperti ini sama dengan dari datanya ya. Nah, oke. Lagi-lagi saya salah. Ini titik 2. Oke, sekarang kita akan coba ya melihat berapa sih nilai dari masing-masingnya. Yang kita pakai ialah nilai kolomnya. Jadi kita buat nilai kolom ditambah ini nilai kolom kita tambahkan seperti ini ya. Oke, kita akan lihat hasilnya. Lihat sekali lagi ini akan saya ubah ya. Ini saya akan tambahkan di sini. Oke, lihat ini nilai kolomnya 1,23456. Karena kita mau pakai print line ya. Coba kita pakai print saja seperti ini. Lihat sama ya, sama sepertinya kayak yang for di atas ya, percabangan yang di atas. Nah, sekarang kita kali supaya dia seperti ini nih bentuknya, lebih cakep ya. Oke, sama ya, kita tambahkan di sini seperti ini. Oke, lalu di sini kita buat juga seperti ini ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, lihat. Tapi masalahnya ini kita hapus. Sama persis kayak di atas. Kita pakai ini aja. Kita numpang aja. Sebentar. Kalau ini nggak ada ya. Ini nggak enaknya seperti ini ya. Kalau for each ini lemahnya seperti ini. Kalau kita tambahkan seperti ini, ya sudah berarti seperti ini ya. Karena di sini tidak ada perhitungannya ya. Jadi kalau kita nggak bisa akses nilai kolom yang ke indeks yang keempat ya, kita nggak bisa akses. Jadi ya seperti inilah. Memang sebenarnya kurang enak ya dilihat ya, ada koma di sini ya. Tetapi sudahlah, nggak apa-apa. Ini hanya untuk menjabarkan kalau kita menggunakan for each seperti ini. Ya, oke. Lalu yang selanjutnya itu kita pakai cara manual sudah, for each sudah, lalu for loop percabangan sudah. Nah, sekarang kayaknya sudah 3 ini aja deh. Jadi cara pertama dengan helper, cara kedua dengan for loop, cara ketiga dengan for each ya. Ini saya akan hapus ya supaya lebih bersih. Oke, sekarang gini. Kemarin kita telah belajar tentang metode ya. Bagaimana kalau sekarang kita coba ubah ini ke dalam
method ya, bisa gak? Ini akan saya bereskan dulu. Nah, cara mengubah ke dalam metodenya sebenarnya sama saja ya kayak kemarin ya, simple kok. Metode tuh harus dibuat di luar kelas utamanya ya. Nah, misalkan kita ingin kita membuat dulu sebuah nilai yang baru ya. Misalnya ini nilai 2. Oke, 2 ini aja kita pakai ya. Kita akan buat sebuah metode ya. Nah, metode yang pertama kita akan pakai itu yang ini. Ya, ini kita akan pakai ya. Oke, jadi kita buat dulu karena ini akan mengembalikan nilai integer ya. Jadi kita perlu membuat metode dengan tipe data integer. Itu ya, itu kalau kita misalnya ingin mengembalikan nilai dengan menggunakan metode return ya. Tetapi kalau kita ingin menggunakan metode void sebenarnya lebih mudah ya. Jadi coba kita akan menggunakan metode void ya. Jadi public ya, lalu static void, apa namanya ini, misalnya for loop ya, gini, cara for loop seperti ini saja. Lalu kita buat parameternya, ingat ya, di sini, lalu kita buat bracket ya. Nah, sebenarnya kita sedang membuat sebuah metode. Nah, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan ialah array multidimensionalnya. Jadi kita buat integer, misalnya ialah data array seperti ini. Lalu baru kita proses ya. Ini kita geser aja ini ke bawah ya. Kita geser. Oke. Kita geser ke sini. Nah, nilai 2 ini kita ganti data array. Ya, ganti. Ya, ini akan kita bersihkan. Oke, kita naikkan. Nah, sekarang kita aksesnya gampang nih. Kita cukup memberikan nama metodenya cara for loop ya, lalu kita dalam kurungkan kita tuliskan ini ialah nilai 2. Nah, oke, kita akan lihat akses. Lihat, gampang ya. Oke, sekarang kita buat lagi ya metode yang selanjutnya. Ialah sama saja, public static void, lalu kita buat ini cara for each ya. Nah, seperti ini parameternya, lalu kita buat bracket. Ini kita sama kayak di atas ya, kita memakai integer 2 dimensinya, misalnya data array, lalu kita akan mengambil seluruh isinya ini, kita pindahkan dulu ya. Pindahkan kemana nih? Ke bawah. Oke. Lalu yang ini akan saya hapus. Nah, ini akan kita ganti data array ya. Nah, ini sederhana, ini sebenarnya ini kebablasan ini. Sistem out ini di atas. Oke, ini. Lalu kita buat cara for each ya. Ya, cara for each seperti ini. Each for each seperti ini ya. Lalu kita buat jadi kita buat ini ialah nilai 2 ya. Nah, oke, kita akan print. Lihat, sama ya hasilnya ya. Ini kalau kita ingin membuat metodenya ya seperti ini, gampang sekali. Ada 3 cara. Cara pertama dengan helper, cara kedua dengan for loop, cara ketiga dengan for each ya. Nah, lihat, beres ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat yang ini? Fokusnya ke sini dulu nih. Ini adalah sebuah array multidimensional, tetapi kita tidak memberikan nama komponen di dalamnya. Ya, kalau kita berhadapan dengan situasi ini, kita ingat bahwa nilai default dari sebuah integer ialah 0 ya. Nah, coba kita kasih ini data array-nya ini ialah nilai. Berapa hasilnya? Ini juga nilai. Berapa hasilnya? Lihat. 0 kan? 0. Kenapa? Karena defaultnya ialah sedemikian ya. Yang ini kan masuknya ke ini ya, ke mana? Ke ini nih. Ya. Nah, kalau ini pun saya buat misalkan nilai saja, sama aja, dia akan 0 ya. Lihat. Jadi terbukti bahwa nilai default dari sebuah integer ialah 0 di dalam sebuah array.
ya. Oke, paham ya? Ini memang nggak bisa dipahami hanya dengan sekali saja mencoba, harus berulang-ulang sampai kita paham konsepnya. Inilah array multidimensional. Nanti kita akan coba lagi latihan array yang selanjutnya ya, supaya kita lebih memahami tentang array multidimensional ini. Baik, sampai di sini dulu video dari saya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe. Sampai bertemu pada video selanjutnya ya. Terima kasih.